Shalom saudara dikasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan, haleluya. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali di rumah kita masing-masing. Kami ada di tempat ini melayani saudara jemaat dikasih dalam Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, di rumah kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Karena roh yang ada di tempat ini, roh Allah yang sama yang ada di tempat Bapak Ibu berada saat ini. Karena itu kita percaya lawatan Tuhan nyata di rumah kita masing-masing. Kuasa Tuhan nyata di rumah kita masing-masing. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan di rumahmu masing-masing. Kita angkat pujian ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan. Katakan memujimu. Menyembahmu Yesus. Ku menyembah. Sama-sama angkat pujian, segala pujian syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Segala pujian syukur bagimu. Hanya bagi namamu Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Menyembahmu Yesus, ku menyembahmu. Mari bersama-sama umatku katakan pujian ini. Segala pujian hanya bagimu. Segala pujian syukur bagimu. Amin. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu Yesus, ku menyembah, memuji, menyembahmu, memujimu, menyembahmu Yesus, ku menyembah. Katakan sekali lagi, memujimu Tuhan. Memujimu, menyembahmu Yesus, ku menyembahmu. Haleluya, haleluya. Kami mau memuji-mujimu, kami mau menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa terima kasih. Karena kuasa-Mu, karena anugerah-Mu, karena lawatan-Mu, kami boleh ada di rumah kami masing-masing hari ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Tuhan menopang kami, Tuhan meneguhkan kami, Tuhan menguatkan kami sehingga akhirnya kami boleh ada datang kembali beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kami di rumah kami, masing-masing kami mengalami kuasa-Mu, kami mengalami lawatan Tuhan. Tuhan jamah kami. Terima kasih ya Bapa. Karena itu ya Tuhan, kami mau habiskan ibadah lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Di minggu ini kami percaya Tuhan ada dan Tuhan hadir di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Mari umat Tuhan, kita angkat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan di rumahmu masing-masing. Kita sama-sama memuji Tuhan. Amin. Karena tahu
puji-pujian kita kepada Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya yang memuji Tuhan. Mari, saudara dikasih dalam Tuhan, bersama-sama dengan tim Praise and Worship, gereja kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang siap memuji Tuhan dengan luar biasa katakan amin. Mari berikan tepuk tangan hanya bagi Yesus. Haleluya. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Kemuliaan ini Yesus telah lahir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, katakan kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia juru selamat, bersoraklah. Katakan nyanyi, nyanyi puji Tuhan, amin. Bangun bait kudusnya, di tempat ini Yesus telah lahir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh amin. Bangun bait kudusnya, persembahkanlah. Katakan nyanyi puji Tuhan, nyanyi puji Tuhan. Yes, bangun bait kudusnya, amin. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh kita bersuka cita karena Yesus. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Katakan anugerahnya bagiku, anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia juru selamat. Sama-sama katakan, bersoraklah. Nyanyi puji Tuhan, amin. Bangun bait kudusnya, di tempat ini Yesus telah lahir. Katakan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan. Persembahkanlah, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan. Sekali lagi katakan, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah hanya bagi Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita percaya Allah itu baik, amin. Katakan kepada orang-orang terkasih di kanan kirimu, Allah itu baik. Haleluya. Mari dengan segenap hatimu sama-sama katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sama-sama kembali katakan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagi. Amin, katakan ditujukannya kasih setianya.
Dia yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Katakan Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Sekali lagi katakan Yesus luar biasa, Yesusku luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau Yesus kami yang luar biasa Tuhan. Kasih-Mu indah Tuhan, nama-Mu indah bagi setiap kami. Kami mau tinggikan Engkau, kami mau agungkan Engkau selamanya Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu Yesus. Mari nyatakanlah kebaikan-Mu Tuhan. Mujizat-Mu bagi setiap kami pada hari ini Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari nyatakan Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Katakan Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Katakan ku mau memuji-Mu Tuhan. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama
mau selalu memujimu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembah. Kau yang layak, Kau yang layak. terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, Ku mau memujimu. haleluya. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembah. Katakan kau yang layak, Kau yang layak. terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap mau memuji-muji Tuhan. Sebab kami tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Apapun yang terjadi di hadapan kami, bahkan hari-hari ini mungkin kami mengalami, kami mau tetap memuji-muji Engkau. Sebab kami tahu kami selalu menerima segala yang baik berasal daripadamu ya Bapa. Bahkan secara khusus kami boleh beribadah, ini karena anugerah-Mu. Sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami mau menerimamu, kami mau menerima lawatanmu, kami mau menerima jamahanmu, kami mau membuka hati kami. Itu sebabnya di rumah kami masing-masing, kami mau mengangkat pujian ini, mau menyembahmu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Mari jemaat Tuhan angkat pujian, katakan ku mau memujimu. Ku mau memujimu. Oh Yesusku, Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Oh we worship Ku you. selalu sembahmu. Kau yang layak, Kau yang layak. Terima semua pujian, kemuliaan. Yes Lord, yes Lord. Hanya bagi Sama-sama Tuhan. katakan ku mau memujimu. Ku mau memujimu. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Yang layak, Kau yang layak. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kami mau memujimu Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, Ku mau memujimu. ku selalu Ku pujimu. selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak, terima semua pujian, kemuliaan
hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau yang layak Tuhan, Kau yang layak, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang layak terima pujian Tuhan. Pujian bagimu, kemuliaan bagimu di tempat yang maha tinggi. Thank you Lord. Kami umatmu di rumah kami masing-masing, kami membuka hati kami ya Tuhan. Untuk siap terima firman. Sampaikan sesuatu bagi kami. Sebab firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu adalah terang. Firman-Mu adalah pelita bagi jalan kami. Sehingga di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, tengah dunia yang semakin tidak jelas, kami tetap punya pegangan yang kuat karena firman yang membuat kami kuat. Bapa, bicara bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Sehingga kami mengerti akan kebenaran, biar kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Kami buka hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Wow, saudara dikasih dalam Tuhan, kita percaya lawatan Tuhan nyata. Sekalipun saudara di rumah saudara masing-masing, kami di sini melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan. Saya percaya kuasa Tuhan nyata dan kita siap terima lawatan Tuhan melalui pujian penyembahan dan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, kita pegang Alkitab kita dan sama-sama kita menyatakan pengakuan iman kita. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allah Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat dan selalu menjadi berkat. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini rekan saya Pastor Dedi Zega akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena itu kita mau siapkan hati kita untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Salam jemaat Tuhan yang ada di Glow Bandung. Glow yang dahsyat, glow yang luar biasa, glow yang terus mengalami kemenangan dan bersinar untuk kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Oh haleluya. Dan saya bersuka cita di pagi yang dahsyat ini, saya kembali diberikan kesempatan oleh hambanya, gembala Anda yang luar biasa di tempat ini, gembala Anda yang setia melayani Tuhan, gembala Anda yang terus mendoakan Anda. Dan saya percaya benar bahwa gembala Anda ini terus mengajari Anda tentang kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, yaitu Pastor Glenn Latuheru. Haleluya, haleluya. Bersama dengan istri dan anak dan seluruh tim pastoral yang ada di Glow Bandung ini. Saya Pastor Dedi Zega dari Glow Community Medan mengucapkan Happy Sunday untuk Anda dan semua. Kami seluruh pengerja dan seluruh jemaat Tuhan mengucapkan tahun ini menjadi tahun yang menang untuk Anda dan saya. Dan saya juga mengucapkan, kami juga mengucapkan Happy New Year untuk Anda dan saya sebelum tanggal 1 besok. Saya sampaikan dulu Happy New Year untuk Anda dan saya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya senang menyapa jemaat Tuhan yang ada di Bandung ini karena Bandung kalem-kalem orangnya. Cool, haleluya. Dan saya percaya Bandung akan terus mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah saudara berkata Tuhan, tahun ini menjadi tahun yang luar biasa untuk Anda dan saya. What?
Mungkin engkau berkata, pemerintah bagaimana tahun ini menjadi tahun yang luar biasa. Banyak masalah yang kuhadapi, banyak air mata yang saya cucurkan. Bahkan bukan cuma air mata yang keluar, air hidung pun keluar Pak Pendeta. Karena beban hidup yang saya sedang hadapi. Saudaraku berkata, Tuhan dengar baik, di dalam Tuhan selalu ada jalan kemenangan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Lewat gembala senior kita, Bapak Pendeta Gilbert Lumendong, Tuhan taruh di hatinya bahwa tahun ini adalah tahun keberuntungan untuk Anda dan saya. Dan saya imani keberuntungan ini akan menjadi keseharian kita. Nah, kan ada yang bilang amin. Nampak kali banyak masalahnya. Sekali lagi. Saya percaya bahwa tahun ini menjadi tahun keberuntungan Anda dan saya. Dan itu akan menjadi kehidupan kita, keseharian kita. Akan terjadi dalam kehidupan kita. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Sekalipun kita mengalami banyak pencobaan, sekalipun kita menghadapi banyak tantangan, sekalipun kita menghadapi banyak musibah yang mungkin kita alami di sepanjang tahun 2020, tapi kita pastikan tahun ini kita akan menikmati keberuntungan yang dahsyat dan luar biasa yang Tuhan akan kerjakan lewat hidup Anda. Kenapa? Karena kita tahu firman-Nya berkata bahwa rancanganku mengenai kamu bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera penuh dengan harapan. Dan saya percaya benar tahun ini kita akan berjalan dalam keberuntungan yang pasti, the year of gain. Dan saya percaya benar Tuhan akan mengembalikan kepada kita berlipat-lipat ganda yang dipadatkan dan digoncangkan sampai memenuhi ribaan kita yang mau katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah, tema kita pada pagi hari ini yaitu beruntung atau buntung. Bagaimana saudaraku berkata Tuhan? Mau buntung? Atau mau beruntung? Saudaraku berkata Tuhan, saya percaya Tuhan akan membawa keberuntungan akan terjadi atas hidup Anda dan saya yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Ayub pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Ayub pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi tentu aku akan mencari Allah. Amin. Dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ayub sedang di tengah-tengah masalah. Ayub sedang di tengah-tengah pencobaan. Ayub sedang di tengah-tengah sebuah keadaan di mana iblis menghancurkan dan mengambil banyak hal dalam kehidupannya. Tapi apa yang Ayub katakan? Tetapi aku akan mencari Allah. Ayub tetap membiarkan dirinya untuk tetap mencari Allah. Sekalipun Ayub sedang menghadapi keadaan yang sedang tidak normal. Sekalipun Ayub sedang menghadapi sebuah keadaan di mana dia mengalami penderitaan, pencobaan, aniaya, tekanan. Tapi Ayub tetap mencari Allah. Sekalipun ada begitu banyak hal yang hilang dalam kehidupan Ayub. Tapi Ayub tetap mengambil sebuah keputusan yang tepat. Ia berkata, tetapi tentu aku akan mencari Allah. Dan kepada Allah aku mengadukan perkaraku. Katakan amin. Apa yang terjadi? Ada ke-9 kita baca 3, 2 ya. Ia melakukan. Sama-sama katakan Tuhan melakukan. Sama-sama katakan Tuhan melakukan. Saya percaya bisa lebih dahsyat lagi. Sama-sama katakan Tuhan pasti melakukan. Firman Tuhan berkata, ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Oh my goodness. Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga. Saudaraku berkata Tuhan dengar baik. Ketika kita mengadukan perkara kita kepada Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, firman Tuhan mencatat ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, bahkan yang tak terduga. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Itu sebabnya saya terlalu percaya bahwa tahun ini, tahun di mana kita akan terus melihat kemenangan yang besar Allah akan kerjakan dalam hidup Anda dan saya pada waktu kita terus mencari Tuhan. Saudaraku berkata Tuhan, firman Tuhan berkata orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak pernah mengenal lelah. Mereka berjalan tidak akan pernah mengenal lesu. Why? Karena pada waktu mereka menanti-nantikan Tuhan, pada waktu yang sama mereka mendapatkan kekuatan baru. Mereka mendapatkan pengurapan baru untuk tetap berjalan di jalan kemenangan yang Allah telah sediakan untuk kehidupan mereka yang percaya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Katakan haleluya. Sama-sama katakan haleluya. Saudara berkata Tuhan, bahkan firman Tuhan mengatakan serta keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Maka dengar baik,
Siapkan dirimu untuk apa? Untuk Allah melakukan perbuatan-perbuatan besar di dalam Anda bersama dengan Dia. Tahun ini kita amini, tahun di mana kita melihat keberuntungan-keberuntungan yang ajaib. Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita imani tahun ini bukan tahun yang berbuntung, tapi tahun yang beruntung. Amin saudaraku, tahun di mana kita melihat keajaiban-keajaiban yang supranatural Allah akan kerjakan dalam kehidupan Anda dan saya. Apa yang belum pernah Anda lihat, apa yang belum pernah Anda dengar, apa yang belum pernah timbul dalam hati Anda, itu yang Tuhan siapkan untuk Anda. Itu sebabnya di 2021 ini kita lebih mencari Tuhan, kita lebih lagi mendapatkan Dia. Pada waktu kita mendapatkan Dia, firman Tuhan berkata, Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tak terduga. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya Allah pasti kerjakan dalam kehidupan Anda dan saya. Yang percaya katakan amin. Saudara, berkata Tuhan, kita optimis tahun ini ada keberuntungan. Itu sebabnya kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pada waktu kita mencari Tuhan sungguh-sungguh, maka saya percaya apapun keadaan yang sedang kita hadapi, Tuhan akan memindahkan Anda dari kekeringan kepada kelimpahan, kemiskinan kepada kelimpahan, ketakutan kepada keberanian, kebimbangan kepada kepastian. Dan Tuhan akan membawa Anda untuk melihat perkara-perkara yang ajaib dan berjalan dalam kuasa supranaturalnya untuk melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang akan dikerjakan dalam kehidupan Anda dan saya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Oh haleluya. Saya berdoa jemaat Tuhan yang ada di Bandung ini akan mengalami revival, akan mengalami kebangunan yang luar biasa dari Tuhan. Benar, kita masih ada di tengah-tengah COVID-19, tapi hidup kita adalah hidup yang diberkati. Hidup kita penuh dengan kebenangan, hidup kita penuh dengan janji Allah. Hidup kita akan melihat perbuatan-perbuatan yang besar, keberuntungan yang besar Allah akan kerjakan dalam hidup Anda dan saya. Yang percaya katakan haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Saya teringat ada seorang anak bilang begini sama pendeta, pendeta, doakan saya dong Pak Pendeta. Kenapa? Saya mau menikah bulan depan. Wih, kata pendeta, sini ngadang-ngadangan. Saya doain. Terus ke pendeta bilang begini, kamu sudah punya jodoh nggak? Itu dia Pak Pendeta. Saya percaya. Oh, bulan depan akan ada jodoh. Jadi Anda belum punya jodoh? Belum Pak Pendeta. Jadi kenapa minta didoain supaya menikah bulan depan? Itu iman Pak Pendeta. Itu iman. Kawan datang sama pendeta untuk didoakan mau menikah bulan depan padahal belum punya jodoh. Kan itu bahaya Bapak Pendeta. Kapan konselingnya? Tapi ya iman itu terjadi. Nah saudaraku diberkati Tuhan, bagaimana kita boleh menikmati keberuntungan yang dahsyat dan luar biasa tahun ini? Yang pertama, firman Tuhan mencatat, tetapi tentu aku akan mencari Allah. Saudara, aku diberkati Tuhan, untuk mencari Allah yang pertama tidak dibutuhkan tangan dan kaki saja, tapi dibutuhkan hati yang bergerak mencari Tuhan. Saudara, aku diberkati Tuhan, ini keadaan Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita untuk terus mencari Tuhan. Tidak dengan tangan kita, tidak dengan pikiran kita, tapi dengan hati kita. Pada waktu engkau mencari Tuhan dengan hatimu, maka tangan dan kakimu akan bergerak, pikiranmu akan bergerak. Ketika hatimu mencari Tuhan, apapun tantangan yang merintangi engkau, apapun tantangan yang akan menghalangi engkau, itu tidak akan membuat engkau mundur untuk mencari Tuhan. Kenapa? Karena kerinduanmu yang dalam mencari Tuhan akan membawa kemenangan yang besar terjadi atas kehidupan Anda dan saya. Saudaraku diberkati Tuhan, perbuatan-perbuatan yang besar Allah kerjakan dalam kehidupan Anda dan saya ketika Anda dan saya mau mencari Tuhan dengan hati kita. Dari sekali saudaraku, kita tidak mengalami perbuatan Tuhan yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tidak mencari Tuhan dengan hati kita. Tuhan sehingga tidak ada kerinduan yang dalam untuk mendapatkan Tuhan. Tidak ada kerinduan yang dalam untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tidak ada kerinduan yang dalam untuk selalu menanti-nantikan Tuhan. Itu sebabnya banyak orang percaya gagal mengalami keberuntungan yang besar dalam kehidupannya. Ayub justru di tengah-tengah keadaan yang sedang tidak baik, Ayub justru dalam keadaan sedang tidak normal, dia mencari Tuhan, dia mengadukan perkaranya kepada Tuhan, dan dia melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar yang tak terduga. Yang tak terduga. Itu sebabnya firman Tuhan mencatat tiba-tiba Ayub diberkati 2-3 kali lebih besar dari harta yang pernah hilang dalam kehidupannya. Amazing. Tiba-tiba
dalam waktu yang singkat Allah bisa ubahkan kehidupan Ayub dengan luar biasa. Saya berdoa Tuhan akan membawa percepatan yang luar biasa dalam kehidupan Anda. Dengar baik, ketika Anda mencari Tuhan dengan hati Anda, dengar baik, engkau akan melewati proses dengan begitu cepat. Tuhan akan bawa Anda kepada jalan kemenangan dan kemuliaannya. Kenapa? Pada waktu hati kita mencari Tuhan, di sana pengurapan Allah terus mengalir dalam kehidupan kita. Ketika pengurapan Allah terus mengalir dalam kehidupan kita, maka dengar baik, proses menjadi sebuah keadaan di mana Allah mempercepat kita untuk sampai kepada tujuan Allah yang besar, yang Allah kerjakan dan inginkan terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Saudaraku diberkati Tuhan, di musim COVID-19 ini, dalam keadaan dan masa sukar yang sedang kita hadapi hari ini, Tuhan sedang menggerakkan hati kita untuk mencari Dia. Pada waktu Anda mencari Dia dengan hati Anda, maka dengar baik, Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib akan Allah kerjakan dalam kehidupan Anda. Tuhan akan memperlihatkan kepada Anda rancangannya yang besar. Anda butuh hati yang bergerak, tidak hanya tangan dan kaki yang bergerak, tidak hanya otak yang bergerak, tapi dibutuhkan hati yang bergerak untuk mencari Tuhan. Ayub berkata, tetapi aku akan mencari Allah dan mengadukan segala perkaraku. Dan Ayub melihat perbuatan yang ajaib yang besar Allah kerjakan dalam kehidupannya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Saudaraku bagi Tuhan, sering sekali hati kita penuh dengan kebencian. Seringkali hati kita penuh dengan kebimbangan, ketakutan dan kekhawatiran. Dengan baik, Tuhan tidak akan pernah membawa orang-orang yang tidak mempercayai Dia untuk melihat keajaiban besar terjadi atas kehidupannya. Tuhan tidak memilih orang-orang besar untuk Dia melakukan perbuatan yang besar dalam kehidupan mereka, tidak. Tapi Tuhan akan memilih orang-orang yang mau mempercayai Dia. Dan untuk mempercayai Tuhan dibutuhkan hati yang bergerak untuk mencari Tuhan. Dengar baik, firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di sana terpancar kehidupan. Pada waktu hati kita bergerak mencari Tuhan, maka kehidupan Allah akan terpancar dalam kehidupan kita. Ketika hati kita bergerak mencari Dia, maka firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepadamu. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Saya percaya ketika Anda dan saya mencari Tuhan, maka dengar baik, engkau akan melihat perbuatan yang ajaib dan luar biasa akan terjadi atas kehidupanmu. Ketika hati kita bergerak mencari Tuhan, apapun tantangannya, apapun rintangannya, apapun persoalan yang sedang kita hadapi, apapun kesulitan yang sedang kita hadapi, apapun tekanan yang kita hadapi, tetapi pada waktu kita menanti-nantikan Tuhan, pada waktu kita terus merindukan Tuhan datang dalam kehidupan kita, merindukan Tuhan hadir dalam kehidupan kita, maka dengar baik, Tuhan akan bergerak dari sorga untuk memberkati Anda, melindungi Anda, menjagai Anda, dan mengubah keadaan Anda dalam waktu yang tidak terduga. Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Allah akan kerjakan dalam hidup Anda dan saya yang percaya, katakan amin. Saudaraku berkata Tuhan, yang pertama dibutuhkan hati yang bergerak. Sama-sama katakan hati yang bergerak. Saudaraku, kalau Anda ingin melihat keberuntungan yang besar, dibutuhkan hati yang bergerak. Cari Tuhan dengan hati yang terus merindukan Tuhan. Rindukan perkara-perkara besar Allah kerjakan dalam kehidupan Anda. Rindukan perkara-perkara yang luar biasa. Ketika hatimu terus merindukan perkara-perkara yang besar, terjadi, Allah kerjakan dalam kehidupan Anda. Dengar baik, maka Allah akan bergerak untuk melakukan keajaiban itu terjadi atas hidup Anda. Itu sebabnya terus bergerakkan, terus gerakan hatimu untuk mencari Tuhan. Apapun keadaan yang sedang menekan engkau, jangan biarkan keadaan itu untuk menutuplah hatimu untuk tidak mencari Tuhan, tapi biarkan dirimu, paksakan dirimu untuk tetap mencari Tuhan apapun keadaannya. Dan engkau akan lihat perbuatan yang besar Allah akan kerjakan dalam kehidupan Anda dan saya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Yang kedua saudaraku, bagaimana kita dapat melihat perbuatan yang besar, keajaiban yang besar, dan keuntungan yang besar Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Yang kedua, pada waktu kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Saudaraku berkata Tuhan, untuk berjalan dalam keberuntungan, untuk berjalan ke dalam keuntungan yang besar, kita harus berjalan dalam kodrat ilahi. Pada waktu kita berada di tengah-tengah, pada waktu Anda dan saya ada dalam kodrat ilahi, Anda akan menyadari bahwa saya adalah buatan surga. Anda dan saya adalah pilihan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata dalam kitab Roma, bahwa berubah oleh pembaharuan budimu.
Kamu tidak sama lagi dengan orang dunia, tapi kamu adalah ahli waris kerajaan sorga. Kamu adalah anak-anak Allah. So, change your mind. Ubah cara berpikir. You are a son of God. Ambil bagian dalam kodrat ilahi. Di dalam kodrat ilahi kita akan mendapatkan kepenuhan akan janji Allah. Itu sebabnya saudaraku diberkati Tuhan. Dalam firman Tuhan berkata dalam 2 Petrus pasal yang pertama dan ketiga berkata, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan segala sesuatu yang berguna untuk kita hidup. Saudaraku diberkati Tuhan, di dalam Tuhan kita pasti tidak akan kekurangan. Di dalam Tuhan kita pasti tidak akan mengalami kekeringan. Justru dalam Tuhan kita mendapatkan kelimpahan. Tapi persoalannya kenapa kita tidak mengalami ini? Karena kita sedang tidak di dalam kodrat ilahi. Ketika Anda berada dalam kodrat ilahi, di titik di mana Allah menginginkan Anda berada, maka dengar baik, di sana Anda akan menikmati kelimpahan dari anugerahnya, kelimpahan dari kemurahannya. Tapi persoalannya banyak orang percaya tidak taat dan setia untuk berada di dalam kodrat ilahi. Sehingga apa yang terjadi bukan keberuntungan, tapi kebuntungan terjadi. Saudaraku diberkati Tuhan, ini waktu-waktu di mana Anda tetap harus berada di dalam kodrat ilahi. Kamu harus menjadi orang-orang yang berjalan dalam kuasa Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Tuhan telah memanggil kita, Tuhan telah menyelamatkan kita dalam dosa, dari dosa kita, dan membawa kita berada di mana Allah mau kita ada di sana. Ayat yang keempat berkata bahwa apa? Dengan jalan itu, Dia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Katakan amin. Saudara diberkati Tuhan, ada janji yang berharga dan sangat besar. Ini yang disebut keberuntungan. Kapan? Pada waktu Anda dan saya memilih untuk tetap berada di dalam kodrat ilahi. Memilih untuk taat, memilih untuk setia, memilih untuk tetap berjalan di dalam kuasa Allah. Ketika Anda berjalan di dalam kuasa Allah, maka dengar baik, Anda akan melihat ledakan dari urapan Allah, ledakan dari janji Allah, ledakan dari berkat-berkat Allah. Allah akan kerjakan dalam kehidupan Anda. Apa yang belum pernah Anda lihat, apa yang belum pernah Anda dengar, apa yang belum pernah timbul dalam hati Anda, itu yang Tuhan siapkan untuk Anda dan saya. Tahun ini membawa keberuntungan yang hebat untuk Anda dan saya. Terlepas dari apapun yang sedang Anda hadapi. Mungkin engkau sedang bangkrut. Mungkin keluargamu sedang di ujung kehancuran. Di ujung perceraian. Mungkin engkau frustrasi karena pekerjaanmu sedang hancur-hancuran. Tapi dengar baik, ketika engkau bergerak mencari Tuhan dengan hatimu, ketika engkau mengembalikan posisimu berada dalam kodrat ilahi, maka engkau akan melihat, engkau akan menikmati janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Firman Tuhan berkata, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Wow. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Ini namanya keberuntungan, bukan kebuntungan. Kita tidak akan dibinasakan oleh hawa nafsu duniawi, tapi justru kita akan diuntungkan di dalam Tuhan. Saudaraku, minta pengurapan dari Allah untuk berjalan dalam kuasa-Nya. Itu sebabnya firman Tuhan berkata dalam kitab Mazmur pasal 20 ayat 7. Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dan menjawab dari gunung yang kudus dengan kemenangan yang gilang dan gemilang. Ketika kita diurapi, kita dimampukan. Ketika kita diurapi, kita dilindungi. Ketika kita diurapi, kita diberikan kekuatan untuk berjalan dalam jalan kemenangannya. Ketika kita diurapi, Tuhan akan menyertai kita dengan kuasa dan otoritasnya. Dan pada waktu kita diurapi, kita sedang berada di dalam kodrat ilahi untuk melakukan, untuk mengerjakan dan menikmati segala sesuatu yang Allah telah sediakan untuk orang-orang yang mengandalkan dan percaya pada Dia. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Saya pastikan tahun ini menjadi tahun keberuntungan untuk Anda dan saya. Dan yang terakhir, saudaraku, Ayub berkata bahwa aku mencari Tuhan. Saudaraku, aku mencari Tuhan. Saya percaya benar, pada waktu kita mencari Tuhan, maka Tuhan akan mengarahkan kita untuk melakukan tindakan-tindakan iman. Saudaraku berkata Tuhan, dengar baik. Sebelum Anda dan saya melihat perbuatan yang besar terjadi atas hidup Anda, maka Tuhan
lewat Roh Kudusnya selalu mengajari hati kita untuk selalu bertindak dengan iman kita. Saya teringat dengan seorang janda Sarfat. Ketika mereka sedang di tengah-tengah kelaparan, maka Allah menyuruh Nabi Elia untuk menjumpai mereka. Apa yang terjadi, saudara, kalau berkata Tuhan? Elia berkata kepada mereka, apa yang ada padamu? Kami cuma punya gandum segenggam dan minyak sedikit dibuli-buli. Apa kata nabinya? Nabi Tuhan berkata kepada mereka, buatkanlah kepadaku terlebih dahulu dan kemudian buatkanlah untuk engkau. Saudara, aku berkata Tuhan, ada percakapan sebelumnya berkata begini, bahwa kami hanya punya segenggam gandum di tangan, gandum dan sedikit minyak dibuli-buli. Dan saya akan buatkan untuk saya dan anakku, dan setelah itu kami akan mati. Saudara, aku berkata Tuhan, Nabi ini berkata kepadanya, buatkanlah kepadaku dulu. Saudara, aku berkata Tuhan, perempuan ini gak berpikir begini, gimana sih lu mestinya lu datang kemari untuk membawa pertolongan dong, bukan untuk justru mengambil apa yang ada pada kami. Atau justrunya, saudara, aku berkata justrunya mungkin dia bisa berkata, justrunya kami makan ini, aku buatkan ini untuk kami makan, bukan kami buatkan ini untuk kamu untuk kamu makan. Tapi dengar baik, perempuan ini tunduk dan taat kepada tindakan iman. Dia melakukan tindakan iman, dia membuat untuk Nabi Allah. Dan apa yang terjadi? Setelah Nabi Allah makan dan kenyang, dia berkata kepada perempuan itu, mana gandummu? Kemudian Tuhan mengisi gandum dengan penuh. Mana buli-buli? Tuhan mengisi minyak di buli-buli. Sampai wanita ini kewalahan mencari tempat untuk Allah mengisi buli-buli sampai kepenuhan. Saudaraku, wanita ini tidak akan pernah melihat keajaiban-keajaiban yang besar sebelum kalau ia tidak bertindak dengan iman. Saudaraku, diberkati Tuhan. Di musim-musim yang sedang kita hadapi hari ini, Tuhan sedang berbicara dengan akurat kepada Anda dan saya untuk bertindak dengan melakukan tindakan-tindakan iman. Saya tidak tahu apa yang Roh Kudus sedang ajarkan kepada Anda, tapi saya percaya Roh Kudus akan terus mengajarkan kita. Makanya sebabnya firman Tuhan mengatakan, jangan keraskan hatimu. Saya percaya benar ada suara Tuhan untuk Anda dan saya, untuk Anda lakukan, untuk Anda mulai bertindak. Mungkin aku berkata, Pak Pendeta, justru aku mendapatkan pertolongan, justrunya aku yang menerima pertolongan. Saudaraku, kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Kita adalah ahli waris kerajaan sorga. Bukankah firman Tuhan mengatakan, kecaplah dan lihatlah. Kita belum mengecap dulu baru melihat. Kita mulai berbuat dulu baru kita akan merasakan. Saudara, aku berkata Tuhan, ini waktu-waktu kita merenungkan keajaiban yang luar biasa. Sama seperti Ayub, dia melepaskan pengampunan terhadap orang yang bersalah kepadanya. Dia melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang telah menyakiti dia. Pada waktu yang sama, setelah itu tiba-tiba Tuhan berkati Ayub dengan luar biasa. 2-3 kali lipat dari apa yang hilang daripadanya, Tuhan lipat gandakan dan terjadi dalam kehidupan Ayub. Saya yakin benar di hati kita masing-masing, pada waktu kita mencari Tuhan, Tuhan mengarahkan kita untuk melakukan tindakan-tindakan iman. Saya tidak tahu tindakan iman apa yang Roh Kudus sedang ajarkan dalam diri Anda. Mungkin Roh Kudus mengajari Anda untuk melepaskan pengampunan. Mungkin Roh Kudus mengajari Anda untuk memberikan sesuatu kepada orang yang Anda kasihi, atau kepada orang yang Anda benci, atau kepada orang yang menyakiti Anda, bukan yang Anda benci, kepada orang yang menyakiti Anda. Mungkin memberikan sesuatu kepada pelayanan, membantu pekerjaan Tuhan, membantu hamba-hamba Tuhan. Mungkin tidak masuk akal, mungkin kelihatannya konyol, tapi dengar baik. Justru pada waktu kita bertindak dengan iman, maka kamu akan melihat perbuatan Allah yang supranatural Allah kerjakan dalam kehidupan Anda dan saya. Saya yakin tahun ini adalah tahun keberuntungan, dan kita akan melihat perbuatan Allah yang besar dan yang tak terduga, bahkan keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan Anda dan saya. Itu sebabnya mari bawa hatimu, saudaraku, renungkan kebenaran firman ini. Yang pertama, cari Tuhan dengan hati. Yang kedua, berdirilah dalam kodrat ilahi. Dan yang ketiga adalah lakukan tindakan-tindakan iman. Saudaraku, mungkin sensitif untuk Anda dengar, tapi jika Roh Kudus bekerja, tidak ada perkara yang mustahil Tuhan akan kerjakan dalam hidup Anda dan saya. Anda akan melihat keajaiban yang tak terduga. Tiba-tiba Tuhan ubahkan keluarga Anda. Tiba-tiba perusahaan Anda akan diubahkan Tuhan. Tiba-tiba anak-anak Anda diberkati. Serba tiba-tiba. Ingat, di tangan Tuhan tidak ada kebuntuan. Di tangan Tuhan selalu ada keberuntungan. Di tangan Tuhan bukan malapetaka. Di tangan Tuhan adalah kelimpahan, berkat, dan anugerah. Dan Ia mau Anda dan saya menikmati apa yang ada padanya. Dan saya yakin benar tahun ini membawa Anda kepada keberuntungan yang
Doa saya menyertai Anda semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah mengingatkan kami di minggu yang dahsyat ini. Kami percaya tahun ini tahun yang beruntung buat kami. Bahkan Tuhan akan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang besar, yang tak terduga, bahkan keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Maka terjadilah dalam kehidupan kami, dalam keluarga setiap anak-anak Tuhan. Saya berdoa Tuhan, pekerjaan-pekerjaan supranatural Allah kerjakan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, mujizat dinyatakan, kesembuhan dinyatakan, kelepasan dinyatakan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, seluruh jemaat Tuhan yang ada di Glo Bandung, bahkan jemaat Tuhan yang menyaksikan program ini lewat virtual Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Bapa yang baik, gerakan hati kami, Roh Kudus ubahkan hati kami, bawa kami masuk dalam kodrat keilahian-Mu Tuhan. Dan Tuhan Yesus, ajari kami Roh Kudus untuk melakukan tindakan-tindakan iman. Kami percaya Tuhan, kami akan melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib Allah akan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Tahun ini menjadi tahun keberuntungan atas kami. Tahun ini menjadi tahun mujizat. Tahun ini menjadi tahun pemulihan. Tahun ini menjadi tahun di mana kami boleh melihat ledakan-ledakan kuasa Tuhan Allah kerjakan dalam kehidupan kami. Saya berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di Glo Bandung, keluarga demi keluarga diberkati Tuhan, pekerjaan demi pekerjaan diberkati Tuhan. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan bukakan pekerjaan Tuhan. Mereka yang sedang mengalami masalah dalam perusahaan, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Berkat Allah mengalir, anugerah Allah, pengurapan Allah turun di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba juga berdoa bagi yang sakit, Tuhan sembuhkan yang sakit dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, Tuhan sembuh, 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 sembuh dalam nama Yesus. Bahkan jemaat Tuhan yang sedang mengalami COVID-19, aku kutuk penyakit ini dalam nama Yesus. Darah Yesus menutup bungkus kehidupan kami, sehingga setiap yang sakit sudah disembuhkan, sudah dilepaskan, sudah dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Rabba Shiki Rabataka ya Rabbo, oh Rabba Shanda Rabba. Mari setiap jemaat Tuhan angkat kedua tangan dan arahkan wajahmu kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba menyerahkan tangan, hamba mengarahkan tangan atas setiap jemaat Tuhan. Turunlah pengurapan Allah atas kami, pengurapan yang membawa kami kepada kemenangan, pengurapan yang menggerakkan hati kami, pengurapan yang membawa kami berjalan dalam kuasa Tuhan. Aku mengangkat tanganku dalam nama Yesus. Terimalah urapan, terima. Oh Rabba Shikina Rabataka Rabba Shanda Rabo. In Jesus name, in the name of Jesus. Terima dalam nama Yesus pengurapan yang akan memindahkan Anda, pengurapan yang akan membawa Anda dan meletakkan Anda di posisi, di tempat di mana Anda layak Anda berada. Di dalam nama Yesus, pengurapan untuk memampukan Anda berjalan dalam kuasa Tuhan, berjalan dalam rencana Tuhan, berjalan dalam ketaatan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu, gembala sidang di tempat ini, Bapak Glenn Tuhan, Pastor Glenn bersama dengan istri dan anak dan seluruh tim pastoral. Tuhan berkati dengan dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama Yesus, gembala senior kami, Bapak Gilbert Lemendong, istri dan anak-anaknya diberkati Tuhan. Dan kami percaya penggenapan janji Allah akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan hamba-Mu, dalam pelayanannya, dalam setiap apa yang Dia kerjakan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur dan kami percaya kami berjalan dalam kuasa supranaturalnya Tuhan dan menikmati keberuntungan yang dahsyat dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami terima janji Allah, kami amini firman-Mu, dan Roh Kudus bekerja dalam diri kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Selamat menikmati perjalanan yang beruntung di dalam Tuhan, dan nikmati ledakan-ledakan kuasa Tuhan. Perbuatan yang ajaib, besar, dan yang tak terduga, itu yang Allah kerjakan dalam kehidupan Anda dan saya. Saya Pastor Dedi Jega dari Glo Community Medan mengucapkan Happy Sunday, Happy New Year, dan selamat menikmati tahun keberuntungan yang tak terduga dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Haleluya. Sekarang ini kasih dalam Tuhan, kita bersyukur firman Tuhan menguatkan setiap kita. Firman Tuhan menguatkan setiap kita, dan firman Tuhan menetapkan hati kita untuk tetap selalu bersyukur, untuk tetap selalu melihat keadaan apapun sebagai bentuk dari pendidikan Tuhan, sehingga akhirnya kita mengerti hidup kita tetap ada dalam genggaman Tuhan, hidup kita ada dalam penyertaan Tuhan. Amin. Kita diberkati oleh firman Tuhan, dan terima kasih buat Pastor Dedi Zega dari Medan. Puji Tuhan sudah menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap umat Tuhan yang ada di GBI Glo Cabang Bandung. Haleluya.
Tuhan memberkati hambanya bersama dengan keluarga, bahkan pelayanan yang ada di Medan. Tuhan topang, Tuhan tolong, dan Tuhan sertai. Puji Tuhan. Dan jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kembali kita akan juga memberkati pekerjaan Tuhan dengan persembahan yang ada. Dan seperti biasa nomor rekening sudah ada di depan layar, saudara dikasih dalam Tuhan. Kita memberi dengan sukacita iman karena kita percaya Tuhan melihatnya. Dan Tuhan yang membalaskannya buat setiap kita. Karena kita juga percaya melalui persembahan kita, pekerjaan Tuhan boleh tetap terus dikerjakan. Dan hal-hal baik Tuhan boleh percayakan melalui gereja di mana Tuhan percayakan kita digembalakan. Kita akan berdoa buat persembahan kita. Kita kembali datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan atas kami. Kami dikuatkan oleh firman Tuhan. Kami sadar betul hari-hari ini yang kami perlukan adalah tetap tertanam dalam firman-Mu. Hari-hari ini yang kami perlukan adalah tetap dekat dengan Tuhan. Karena dekat dengan Tuhan kami kuat. Karena dekat dengan Tuhan kami tenang. Karena dekat dengan Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Karena itu kami ucapkan berkat buat hamba-Mu Pastor Dedi Zega yang boleh menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami. Berkati pelayanan hamba-Mu Tuhan bersama dengan istri anak-anak yang ada. Bahkan penggembalaan yang ada di Medan kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menopang, Tuhan yang menyertai. Dan kami juga bersyukur kalau kami sudah diberkati oleh firman Tuhan. Dan saat yang indah bagi setiap kami juga boleh memberkati pekerjaan Tuhan. Kami datang kepada Tuhan bukan dengan tangan hampa. Kami datang kepada Tuhan dengan tidak tangan hampa. Kami membawa korban syukur kami. Kami membawa persembahan kami kepada Tuhan. Tuhan memberkati setiap umat Tuhan. Mereka memberi dengan sukacita iman. Mereka memberi bukan dengan paksaan. Karena mereka tahu ya Tuhan, daripada Tuhanlah mereka menerima segala yang baik. Karena itu ya Bapa, hamba-Mu berdoa dari tempat ini di dalam nama Yesus. Tangan Tuhanlah yang menopang. Tangan Tuhanlah yang memberkati. Tangan Tuhanlah yang memelihara setiap kehidupan umat Tuhan. Sehingga kalaupun di masa-masa pandemik seperti ini terjadi goncangan ekonomi, ini yang kami tetap percaya Tuhan tetap pelihara kami. Kami tercukupi dengan segala sesuatu yang baik. Karena hidup kami terpelihara dalam anugerah Tuhan. Kami mau bersyukur buat segala sesuatu. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan sukacita iman. Mereka yang memberi korban syukur. Mereka yang membalikan apa yang menjadi persembahan persepuluhan sebagai milik punyaan Tuhan. Mereka yang memberkati pekerjaan Tuhan dengan persembahan-persembahan lainnya. Berkat-Mu ada atas mereka. Taburan mereka akan tuai. Sehingga tergenapi firman Tuhan, beri maka kepadamu akan diberi. Suatu takaran goncangkan pada tumpah keluar itu yang ada dalam ribaan-Mu. Tangan Tuhan yang menopang, tangan Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami terus berdoa buat gereja ini. Gereja Bethel Indonesia Jemaat Glow Fellowship Center Bandung. Bapa berkati gereja ini. Bapa menyertai gereja ini. Sehingga gereja ini tetap terus boleh mengerjakan apa yang menjadi visi Tuhan. Menegakkan kerajaan dalam kebenaran dan kasih. Sehingga tangan Tuhan terus menopang. Betul gereja ini belum beribadah secara onsite. Gereja ini masih beribadah secara online. Tuhan kami berdoa. Sehingga melalui ibadah online yang ada jemaat yang Tuhan percayakan digembalakan di gereja ini. Tetap kuat, tetap bertumbuh, tetap maju, tetap terpelihara dalam anugerah Tuhan. Di dalam nama Yesus, justru melalui masa-masa sukar ini, umat-Mu boleh semakin mengenal pribadi-Mu. Justru melalui masa-masa sukar ini, umat-Mu boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Melalui pengalaman-pengalaman hidup yang indah bersama-Mu. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya hamba-Mu berdoa buat setiap umat-Mu. Umat yang Tuhan percayakan digembalakan, berkati setiap mereka. Mereka yang berulang tahun di sepanjang minggu berjalan ini, tangan Tuhan menopang. Tangan Tuhan memberkati, tangan Tuhan menolong. Sehingga mereka yang berulang tahun pernikahan, ulang tahun pribadi, tangan Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Panjang umur, lanjut usia, serta sejahtera ditambah-tambahkan dalam hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati Tuhan, rumah tangga mereka ditolong, ditopang, disertai Tuhan. Suami-suami mengasihi istri, mencintai istri, menghargai istri. Istri-istri mengasihi, menghormati suami-suami. Bahkan orang tua mengasihi, mencintai, mendidik anak-anaknya untuk terang dalam terang firman Tuhan. Dan anak-anak hargai, menghormati orang tua untuk takut akan Tuhan dalam kehidupannya, kesehariannya. Karena itu biarlah rumah tangga dalam setiap umat Tuhan di pengembalaan di tempat ini tetap ada dalam kasih Tuhan. Rumah tangga yang ada tetap dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Berkati setiap pekerjaan, usaha, mata pencarian daripada setiap umat-Mu ya Allah. Sehingga mereka tetap terpelihara. Kami boleh melihat sungguh tangan Tuhanlah yang menopang. Sungguh tangan Tuhanlah yang mengangkat. Sungguh tangan Tuhanlah yang menguatkan. Setiap mereka yang berusaha, setiap mereka yang bekerja, mereka terpelihara dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat gembala senior kami. Pendeta Gilbert Lumoindong bersama dengan Ibu Renda, ketiga anak kekasih yang ada.
bahkan anak menantu yang ada, cucu yang ada. Kami berdoa dalam nama Yesus, tangan Tuhan menopang, tangan Tuhan memberkati. Sehingga hidup mereka terpelihara dalam anugerah, kesehatan, kekuatan, sukacita menjadi milik bagian mereka dalam pengembalaan mereka. Terima kasih Bapa, kami berdoa menyerahkan bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami menyerahkan kota Bandung, kami menyerahkan provinsi Jawa Barat, pemimpinan yang ada dari pusat maupun di daerah. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Sehingga hal-hal baik Tuhan terus nyatakan. Bapa, jauhkan bangsa ini dari segala niatan rancangan orang jahat. Jauhkan bangsa ini daripada segala tipu daya ya Tuhan yang mencoba menghancurkan, memecah belah bangsa ini. Di dalam nama Yesus Tuhan memagari bangsa ini. Tuhan memberi damai sejahtera. Shalom Allah ada atas bangsa Indonesia. Bahkan atas kota Bandung dan provinsi Jawa Barat. Setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan, biarlah itu yang Tuhan taruh dalam hati mereka. Terima kasih Bapa. Kami secara khusus berdoa buat masa-masa pandemi COVID-19 ini. Bapa, kami tahu segala sesuatu ada dalam rencana Tuhan. Segala sesuatu ada dalam genggaman Tuhan. Dan ini yang kami tetap percaya. Apapun yang dialami oleh bangsa kami maupun dunia ini, semua ada dalam kendali Tuhan. Dan ini yang kami percaya, ketika semua ada dalam kendali Tuhan, maka Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Berkati setiap mereka ya Tuhan. Dan mereka yang mungkin sudah terpapar COVID, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Sehingga hal-hal baik Tuhan terus nyatakan. Sehingga kami boleh melihat campur tangan Tuhan nyata. Terima kasih Bapak. Berdoa buat setiap mereka yang menangani COVID ini. Dokter, suster, perawat medis Tuhan yang ada. Tuhan memberkati, jaga, lindungi, sertai mereka ya Bapak. Beri mereka kekuatan, beri mereka kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan TNI Polri yang campur tangan Tuhan juga ada atas mereka dalam menjaga stabilitas keamanan bangsa kami. Terima kasih Bapak, pada akhirnya kami bersyukur. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Karena itu jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Ingatlah, engkau tidak pernah berjalan seorang diri. Tangan Tuhan yang kuat menopangmu. Tangan Tuhan yang kuat menuntunmu, membimbingmu, membawamu masuk dalam rencana Tuhan yang ajaib. Berjalanlah dekat dengannya. Karena hanya dekat dengan Tuhan kita tenang. Hanya dekat dengan Tuhan kita kuat. Karena itu arahkan pandanganmu kepada Yesus. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, serta memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah segala berkat surgawi atas hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bersama saya kita katakan, Amen. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat hari Minggu. Shalom, shalom, shalom. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Kau yang memperluas dan haleluya daerahku. Dan melindungi aku, amin, amin. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa. Kami mau imani sehingga kesakitan